Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like and subscribe. Video berikut ini adalah tutorial cara membuat fitting lampu anti jeglek dari kapasitor pompa air ya teman-teman. Jadi untuk bahan-bahannya yang perlu disiapkan yaitu fitting lampu, kapasitor pompa air, dan juga saklar lampu 4 kaki ya teman-teman. Untuk langkah pengerjaan atau penyambungannya yaitu sambung satu kabel dari kapasitor pompa air ke fitting lampu. Jadi salah satu kabel dari kapasitor pompa air ini kita sambung ke salah satu pada pin fitting lampu ya teman-teman. Setelah itu siapkan satu kabel lagi, sambung pada pin fitting lampu yang satunya ya. Jangan lupa untuk pada fitting lampu ini sambungan kabelnya itu harus benar-benar kuat ya teman-teman, atau jadi jika ada tarikan itu tidak akan lepas ya. Untuk mengunci sambungan pada fitting lampu ini saya menggunakan S-pen ya teman-teman. Jadi untuk kedua buah baut pengunci kabelnya itu kita kencangkan semua ya. Setelah itu kita tempelkan fitting lampu pada papan triplek. Jangan lupa untuk fitting lampunya itu kita kasih baut pengunci fittingnya ya ke papan triplek ini. Jadi untuk fitting lampu ini kita kunci kedua bautnya kiri kanan agar tidak bergeser ya nanti pada papan triplek ini. Untuk mengunci bautnya bisa menggunakan obeng plus, karena saya menggunakan baut plus ya teman. Setelah itu kita pasang juga untuk kapasitor pompa airnya, kita tempelkan ke papan triplek menggunakan lem G atau menggunakan lem Korea, atau bisa menggunakan lem yang sejenis, yang penting bisa merekatkan kapasitor pada papan triplek. Kita siapkan juga untuk dudukan saklar lampunya ya teman-teman. Saya ini menggunakan pipa paralon untuk dudukan saklar lampunya ya. Dan juga kita siapkan steker bersama kabel outputnya. Jadi ini untuk mendapat menyambung ke saklar lampu. Kita keluarkan semua kabelnya, disendirikan ya teman-teman dari output steker dan dari input kapasitor dan fitting lampu ya. Untuk saklar 4 pin ini outputnya itu berada pada angka 1 ya teman-teman. Jadi untuk yang dari kapasitor dan dari fitting lampu itu dapat output dari saklar lampu.
Dan untuk input dari saklar lampu dapatnya output dari steker ya teman-teman, atau colokan ya. Setelah penyambungan kabel pada saklar selesai, tinggal kita rapikan. Kita masukkan saklar lampu pada dudukan pipa peralon yang sudah dibikin tadi ya. Saya menggunakan saklar lampu ini supaya mudah untuk mengetahui apabila arus masuk itu pada saklar lampu itu lampunya menyala ya teman-teman. Tinggal kita ukur, lalu kita rapikan. Untuk dudukan saklar lampunya kita tempelkan pada papan triplek. Menempelkannya bisa menggunakan lem G atau lem Korea tadi ya teman-teman. Kalau saya menggunakan lem G atau lem Korea itu. Kita lem sekelilingnya pada pipa peralon ini ke papan triplek agar pipa peralon ini tidak bergeser ya teman-teman. Fitting lampu anti jeglek ini biasanya saya gunakan untuk melakukan perbaikan lampu mati atau membuat lampu ya teman-teman. Jadi apabila nanti dalam penyambungan lampu itu ada yang konslet atau ada yang salah, tidak akan mengganggu meteran listrik di rumah kita, jadi tidak akan ikut padam, cuma nanti tertahan pada kapasitor pompa air ini ya teman-teman. Setelah penyambungan dan pemasangan pipa peralon untuk saklar lampu, tinggal kita rapikan untuk pengkabelannya ya. Untuk kabel input dari saklar lampu jangan lupa kita kasih klem kabel ya. Jadi nanti apabila ada tarikan itu pada sambungan saklar lampu itu kabelnya tidak lepas karena sudah tertahan pada klem kabel ya. Jadi tinggal kita bautkan atau kita kunci klem kabel ini pada papan triplek ya. Jadi setelah kedua baut pengunci klem kabel ini kita kencangkan menggunakan obeng plus. Nah, untuk rangkaian fitting lampu anti jeglek sudah jadi atau sudah selesai. Tinggal kita uji coba pada lampu ya teman-teman. Saya siapkan dulu stop kontak sumber tegangannya. Saya juga siapkan sambungan lampu yang sudah selesai atau yang sudah jadi atau tidak terjadi konsleting untuk mengetes saja saklar lampunya ini. Jadi untuk stop kontak anti jeglek untuk fitting lampu anti jeglek ini bisa berfungsi apa enggak. Nah, untuk sambungan yang benar pada lampu dihidupkan saklarnya, lampunya menyala ya teman-teman.
itu kita lepaskan. Saya contohkan lagi untuk sambungan yang salah. Jadi ini sambungannya antara negatif dan positif itu dalam solderannya itu jadi satu ya, mungkin agak nggak kelihatan ya ini ya. Jadi untuk negatif sama positifnya itu sengaja saya jadikan satu itu. Kalau kelihatan, coba saya kupas dulu untuk kulit kabelnya ya, dua-duanya. Jadi untuk kabel yang pada negatif saya kupas, dan juga untuk kabel yang berada jalur positif juga saya kupas ya teman-teman. Jadi kita kupas, kita hilangkan semua kulit kabelnya. Setelah dihilangkan, kita jadikan satu antara kabel negatif dan kabel positif, lalu kita pasang pada fitting lampu anti jeglek ini ya teman-teman. Jadi nanti apabila saklar lampu itu dihidupkan, nanti lampu pada saklar itu menyala, tapi lampu pada fitting tidak akan menyala ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi jika terjadi konsleting akan tertahan pada kapasitor pompa air itu ya, jadi tidak mengganggu jalur listrik di rumah kita ya, jika melakukan perbaikan lampu seperti ini. Kita matikan, kita coba lagi untuk lampu yang kabel positif dan negatifnya itu saya sambung jadi satu ya teman-teman. Jadi tidak ada PCB drivernya ini, jadi untuk langsung ya antara kabel positif lampu dan kabel negatif lampu kita jadikan satu, kita pasang pada fitting lampu anti jeglek ini ya teman-teman. Untuk mengetes saja atau untuk membuktikan saja bahwa fitting lampu anti jeglek ini berfungsi. Tinggal kita nyalakan, nanti saklar pada lampu hidup dan tidak menghasilkan konsleting ya teman-teman. Jadi untuk konsleting yang terjadi pada fitting lampu anti jeglek ini tertahan pada kapasitor pompa air. Dengan indikator saklar lampunya itu hidup dan meteran listrik di rumah kita itu tidak trip ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.